Penjelasannya. Baik, terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Terkait eksepsi terkait dengan kewenangan Mahkamah mohon dianggap dibacakan. Ya. Terkait tenggang waktu permohonan dan kedudukan hukum sebagaimana tadi didengarkan hampir sama Yang Mulia. Pada pokoknya bahwa permohonan pemohon lewat waktu dan pemohon tidak memiliki legal standing. Kemudian terkait dengan permohonan pemohon kabur ada beberapa poin. Ya. Yang pertama bahwa permohonan pemohon sebagaimana pada halaman 9 yang menyatakan bahwa jumlah suara pemohon 74.164 dan jumlah pihak terkait 69.872 dengan total suara sah 145.036 suara, berbeda dengan yang telah ditetapkan pemohon. Pemohon tidak menguraikan lebih lanjut secara rinci dan secara serampangan mengurangi suara pihak terkait dan lalu menambahkan suara pemohon tanpa menjelaskan pada TPS mana saja atau di tingkatan mana saja perubahan itu terjadi, kapan hal tersebut dilakukan, dan siapa saja yang melakukan dan menyaksikan perubahan suara tersebut. Yang kedua, masih terkait dengan angka tersebut, setelah kami cermati bahwa total antara 74.164 suara dan 69.872 suara adalah bukan 145.036 suara, melainkan 144.036 suara. Artinya pihak terkait melihat bahwa pemohon menambahkan dan mengurangkan dengan serta-merta hal mana yang menguntungkan pemohon saja. Terus ketiga terkait dengan pemohon mencantumkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, sementara di sisi lain sementara penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota diatur dengan Undang-Undang 10 2016. Namun di sisi lain dalam permohonan pemohon pada dalil-dalilnya juga merujuk pada peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Terhadap hal ini jelas terlihat pemohon bukan hanya tidak memahami rujukan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota, namun juga mencampur adukannya dengan rujukan peraturan perundang-undangan lainnya hanya untuk menguntungkan pemohon. Oke. Ada lagi? Ada Yang Mulia. Yang kaburnya? Terkait dengan jumlah TPS deposita dan petitum yang tidak bersesuaian. Ya. Kemudian terkait dengan pemohon meminta untuk mendiskualifikasi pihak dalam petitumnya, pemohon minta untuk mendiskualifikasi pihak terkait dalam keputusan KPU Manggarai Barat nomor 777 tahun 2024 tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat tahun 2024 dan keputusan KPU Manggarai Barat nomor 778 tahun 2024 tentang penetapan nomor urut pasangan calon serta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat. Hal mana dua keputusan tersebut di atas tidak terkategorikan sebagai suatu ketetapan yang masuk ke dalam ranah penghitungan hasil pemilihan umum. Hal tersebut masuk ke dalam kategori sengketa proses. Oke, lanjut. Kemudian masuk ke pokok permohonan Yang Mulia. Ya. Bahwa terkait dalil pemohon mengenai status narapidana pihak terkait, terhadap hal ini pihak terkait telah ada dua hal yang kami cermati Yang Mulia, bahwa pertama, sebelum masuk ke situ, pertama bahwa berkenaan dengan hal tersebut pemohon menarik mengenai sebagaimana dalam permohonannya halaman 7 dan halaman 11, kami kutip, termohon dalam menetapkan pihak terkait tanpa melakukan seleksi administrasi terkait status mantan narapidana dari calon bupati pemilihan. Apa bedanya yang mau saudara jawab dengan yang dijelaskan termohon? Ada bahwa bedanya? dalam positanya pemohon merujuk pada pasal 45 ayat 2 huruf B angka 1, bukan angka 2. Okay. Karena pasal 45 ayat 2 huruf B angka 1 terkait dengan hasil pemeriksaan kemampuan secara jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba. Oke. Kemudian mengenai pemenuhan persyaratan ada yang berbeda nggak dari yang dijelaskan KPU tidak tadi? Yang Mulia. Nah, kalau nggak lanjut, kita anggap itu sudah disampaikan.
Baik Yang Mulia, lanjut mengenai tuduhan terhadap pihak terkait terkait dengan pembagian money politik, bahwa pihak terkait telah sampaikan bantahannya dalam keterangan tertulis pihak terkait, tapi ada satu yang ingin kami highlight Yang Mulia, bahwa kami mengambil sampel terkait dengan dalil pembagian pupuk 30 ton untuk masyarakat Desa Mbuit, Desa Golo Lujang, Desa Sepang, dan Desa Golo Ketak, Kecamatan Boleng, yang dilakukan oleh Willy Syukur. Pertama, bahwa Willy Syukur tidak ada kaitannya dengan hal tersebut, bahwa itu terkait dengan petani, kemudian pengecer, penyalur, dan distributor, sebagaimana mengenai acuan teknis bantuan pupuk itu mengacu pada keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian nomor 34.11 garing KPTS garing RC garing 210 garing B garing 2. Kapan itu pupuk itu dibagikan? Anda punya tanggalnya nggak? Itu tidak terkait dengan kami Yang Mulia. Bukan. Kapan itu pembagian pupuk? Kalau tidak salah saya tanggal 26 Yang Mulia. 26 November. 1 hari menjelang pemungutan suara. Iya. Iya. Pemungutan tanggal 27. Berapa banyak pupuk yang dibagikan itu? Kalau dalam dalil permohonan pemohon 30 ton. 30 ton. Di mana itu? Dalam dalil permohonan pemohon di Desa Mbuit, Desa Lujang, Desa Sepang, dan Desa Golo Ketak. Oke. Kecamatan Boleng. Oke, Yang ingin kami sampaikan Yang Mulia, ya, apa yang mau disampaikan? bahwa pemohon hanya memotret pada TPS-TPS pada desa tertentu yang pemohon kalah. Seperti Desa Mbuit di TPS 04, 05, 06, 07 pemohon kalah, tapi di TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 sebenarnya pemohon menang. Begitu pula dengan Desa Sepang, Desa Golo Lujang, dan Desa Golo Ketak. Dan terkait dengan ini tidak ada hubungannya dengan pihak terkait, karena ini berhubungan antara petani dengan distributor Yang Mulia. Sebagaimana rujukan acuan teknis Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian tahun 2023. Nanti hubungannya biar kami yang mencari. Kami lampirkan dalam bukti kami. Berapa? Bukti T berapa? PT berapa? PT 621A. Oke, nanti kita cek. Lanjut, apa lagi yang mau disampaikan? Kemudian terkait dengan tuduhan bansos, pemberian bansos dan BLT, bahwa terkait dengan pemberian bansos dan BLT itu adalah antara pemerintah desa dengan kuasa bendahara umum negara atau dalam hal ini KPPN setempat, sebagaimana rujukan dari Permenkeu nomor 145 tahun 2023. Tidak ada hubungannya dengan pihak terkait dalam kapasitasnya sebagai incumbent Yang Mulia. Oke, itu ketika proses itu cuti kan, incumbent? Cuti. Incumbent dalam masa kampanye cuti kembali menjadi bupati tanggal 25. 3 hari menjelang pemungutan suara. Betul Yang Mulia. Itu BLT itu bansos, kan ada program juga di Pemda. Jangan-jangan itu yang dimaksud pemohon? Bukan Yang Mulia. Yang dimaksud, yang kami ketahui adalah terkait dengan BLT dan bansos ini bersumber dari dana desa yang bersumber dari APBN dan ditransfer langsung dari rekening desa, dari rekening kas umum negara KPPN ke rekening kas desa. Tidak ada hubungannya dengan pemerintah daerah. Oke, apa lagi yang mau disampaikan? Begitupun dengan dalil cukup Yang Mulia. Cukup. Kalau begitu langsung petitum. Berdasarkan uraian di atas, pihak terkait mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Pertama, dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi pihak terkait. Yang kedua, menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara,
menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan sah dan tetap berlaku keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat nomor 804 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat tahun 2024 bertanggal 3 Desember 2024 pukul 21.00 WITA. Ketiga, memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat untuk segera menetapkan calon terpilih pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai tahun 2024 dengan rincian perolehan suara yaitu 1. Paslon nomor urut 171.000. Nggak usah disebutkan, Pak. Mohon dianggap dibacakan atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih. Kalau sudah disuruh menguatkan keputusan KPU itu nggak usah disebut